Halo semuanya, selamat datang di channel ini, video ini. Bagi kalian yang baru, bagi kalian yang kembali menonton channel ini, halo semuanya. Terima kasih sudah tertarik untuk menonton dan ya semoga kalian bisa menikmati video kali ini. Oke, video kali ini tentang pembacaan tarot ya. Silahkan kalian, ingat kembali kalau misalnya ini adalah pembacaan general di YouTube. Jadi tidak semuanya mungkin akan resonate, akan sesuai dengan kalian, dan mungkin kalaupun sesuai hanya mungkin ada beberapa yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ya macam-macam lah ya. Tapi kita ambil saja yang bagusnya, ambil saja yang tidak, oke? Karena di pembacaan hari ini saya akan membacakan tentang apa sih potensi diri kalian semua, oke? Potensi masing-masing dari diri kalian, oke? Dan di sini juga ada pesan-pesan untuk kalian gitu. Jadi mungkin yang sesuai dengan kalian tuh bukan potensinya, tapi bisa aja pesan-pesannya gitu yang perlu kalian dengarkan mungkin. Makanya itu mungkin bisa jadi kalian, kalau misalnya tertarik dengan beberapa file atau lebih dari satu file, lebih dari satu pilihan silahkan. Kalau kalian merasa punya waktu, ini bukan meremehkan kalian atau gimana ya, tapi saya kadang kalau misalnya disuruh pilih lebih dari satu file, kalau misalnya, durasi videonya tuh panjang, saya tuh agak malas gitu. Jadi mungkin kalau kalian ada yang begitu, ya silakan saja pilih satu file. Kalau misalnya kalian ada waktu, mungkin baru nonton 2 file. Kalau misalnya kalian ya, pokoknya ndak perlu disusahkan lah, pokoknya ambil saja yang bagusnya pokoknya. Jangan takut kalian memilih file yang salah, it's okay, nggak apa-apa, ambil saja yang bagusnya, oke? Tinggalkan saja yang negatif. Reading ini sebenarnya saya bikin untuk kalian-kalian yang mungkin bingung, karena saya dulu pernah berada di posisi ini ya, bingung harus ngapain sih atau mungkin lebih baik aku tuh bisa nggak sih atau, ada ketakutan-ketakutan gitu kan ya. Ya mungkin potensi yang ada di diri kalian, sebenarnya kalian tuh mungkin hebatnya apa, sejenis dengan bakat kalian sih sebenarnya, tapi agak berbeda, lebih ke potensi. Mmm, Kalau bakat itu kan pokoknya beda lah menurut saya. Mungkin suatu saat nanti kalau berkesempatan bisa dibikin tentang bakat, silahkan komen atau kalau kalian merasa menarik dan tertarik, oke. Terima kasih banyak teman-teman juga atas komennya, like-nya, dan semuanya, subscribe-nya, thank you so much. Dan ya, eee, ya pokoknya itu diambil saja yang baiknya, ketahuilah kalau ini general reading, oke, dan saya juga bisa salah, oke guys. Jadi pokoknya ambil aja yang bagus-bagusnya lah ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai dengan pilihan kartunya, oke. Di sini kita punya 3 pilihan kartu. Kalian bisa lihat, secara close up seperti ini ya, kalau misalnya kalian susah, eee, dengan thumbnail-nya tadi, karena saya agak miring fotonya, kalau yang aslinya ini kan kalau didekat kan seperti ini. Di sini ada 3 of wands, three of wands, 3 tongkat. Kita punya three of cups, 3 cangkir. Kita punya pile nomor 3 yaitu dengan eight of coins, 8 koin, oke, eight of pentacles. Oke, silahkan pilih pile yang mana yang paling mendorong kalian, oke, yang paling menarik kalian untuk memilih. Kalau kalian bisa memilih lebih dari satu pile boleh, tertarik lebih dari satu pile boleh, tapi tidak perlu memaksakan diri, oke guys. Saya tidak tahu video ini akan berapa lama berlangsungnya. Semoga kalian enjoy lah saja, oke? Dan ya, mari ambil waktu yang kalian butuhkan. Di sini di deskripsi box saya sudah taruh pilihan-pilihan waktunya, jadi kalian bisa cepetin ke pilihan kalian, oke? Misalnya kalian pilih file nomor 2 atau file nomor 3 gitu, bisa dicepetin langsung, oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai dari pile pertama dengan Three of Wands, oke? Halo pile nomor 1 dengan kalian memilih Three of Wands, oke, atau 3 tongkat. Ini akan jadi reading kalian, oke? Saya di sini sudah punya kartu yang saya buat sendiri. Oke, mari kita lihat saja ya. Kita punya shopping,
shopping, berbelanja, quality time, waktu berkualitas, root chakra, chakra ini chakra pertama ya, chakra akar, estetik, estetik, beautiful smile, senyuman yang cantik, generous, kayak suka berbagi, books, buku, funny, lucu, cold, dingin, heal, menyembuhkan atau penyembuhan, mind blowing, secara kalau diartikan ke Indonesia tuh pikiran yang ditiup gitu. Jadi pikirannya tuh kayak wow gitu. Ter, ternganga, wow, kaget gitu. Tapi dengan cara yang luar biasa gitu kagetnya. Oke, okay? Kita punya animal di sini binatang. Kita punya sacral chakra. Chakra ini chakra sakral ya, chakra kedua. Kita punya dream, mimpi dan quiet, diam sebagai kartu belakangnya, oke? Okay? Kita punya mari kita lihat. Dengan shopping mungkin kalian punya potensi untuk shopping ya. Mungkin kalian punya potensi untuk membuka membuka toko, sebuah toko atau kalian tuh mungkin punya potensi untuk shopping shopping ngeri gitu. Kayak ratu belanja, raja belanja seperti itu. Bisa jadi begitu atau kalian mungkin akan membuka toko sendiri atau kalian mungkin suka shopping jadi kalian punya potensi ke sana gitu kan. Eee Oh ya, kita punya shopping, beautiful smile, jadi kalian tuh mungkin akan senang sekali dengan berbelanja, oke? Ya, of course lah ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian buka toko, mungkin orang-orang itu kemungkinan besar akan senang berbelanja di tempat kalian gitu. Quality time, kita punya waktu berkualitas. Jadi kalian tuh mungkin akan sangat-sangat menggunakan waktu kalian dengan berkualitas mungkin, oke? Sebisa mungkin kalian mungkin akan menghabiskannya dengan cara-cara yang berkualitas juga, mungkin bersama keluarga, bersama teman-teman, atau mungkin bekerja, atau mungkin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain tentunya. Kita punya root chakra. Root chakra ini sebenarnya chakra pertama, chakra tentang akar, chakra tentang um, rasa aman, rasa terlindungi, merasa aman lah pokoknya, seperti rumah, fondasi yang kuat. Seperti kita tuh dilindungi oleh rumah kita. Seperti ini juga saya kaitkan dengan harta ya, dengan kekayaan, dengan uang gitu. Karena kita merasa aman kalau misalnya kita punya uang kan. Jadi mungkin kalian akan seperti menyembuhkan root chakra kalian yang mungkin ada mungkin kalian dulu pernah kesusahan dalam mencari uang misalnya ataupun ada ketakutan-ketakutan tidak perlu tentang uang. Misalnya kalian punya ketakutan dan tidak merasa aman berada di tempat ini gitu atau melakukan sesuatu hal yang seperti ini gitu. Kalian tuh merasa nggak nyaman, merasa nggak aman, merasa kalian tuh kayak takut akan sesuatu akan terjadi gitu. Seperti rasa aman, oke? Cakra dasar, cakra fondasi di mana semua cakra yang lain di atasnya itu ada gitu, oke? Jadi mungkin kalian juga bisa jadi punya fondasi yang lebih kuat, oke? Kalian bisa menyembuhkan cakra ini gitu dan menyeimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan cakra ini gitu, oke? Oke. Mmm, pokoknya kalau ngomong cakra ini agak panjang ya, jadi mohon maaf guys. Dan kalian punya root chakra dan sakral chakra. Mari kita lanjut saja ke estetik ya. Estetik di sini kalian tuh mungkin kalian bisa jadi sangat estetik ya, sangat keren gitu. Estetik tuh kan kayak cantik, kayak secara mata melihat tuh enak aja gitu dipandang gitu kan. Enak aja secara visualisasi tuh enak. Jadi mungkin kalian tuh akan bekerja atau mungkin sangat estetik ya, sangat mungkin kalian fisiknya bagus atau mungkin secara mungkin kalian berpakaian tuh bagus atau barang-barang yang kalian punya tuh bagus atau kalian misalnya mau menciptakan sesuatu tuh sangat terlihat estetik, sangat terlihat bagus, sangat terlihat profesional mungkin atau cantik gitu. Bisa jadi seperti itu. Kita punya beautiful smile. Ini kita satu-satu dulu ya. Beautiful smile mungkin kalian bakal punya senyuman yang sangat cantik atau mungkin orang-orang akan tersenyum dengan kalian dengan secara cantik, oke. Okay? Generous, suka berbagi, mungkin kalian akan punya bisa jadi uang. Syukurlah teman-teman kalau kalian punya uang yang lebih
untuk bisa berbagi kepada orang dan kalian tidak merasa, eee, terancam gitu kan dengan berbagi seperti itu, atau mungkin kalian punya sesuatu yang kalian punya. Bisa jadi ini tentang ilmu pengetahuan, bisa jadi ini tentang tenaga kalian yang kalian gunakan untuk berbagi kepada orang lain atau berbagi supaya bermanfaat gitu. Kita punya buku, mungkin kalian bakal beli banyak buku atau mungkin kalian bakal jadi penulis atau kalian mungkin bisa menjual buku-buku, oke, atau kalian suka membaca buku. Buku ada banyak ya, ada komik, ada sesuatu, oke, banyak banyak. Mungkin karena itu tentang root chakra, mungkin kalian suka membaca buku tentang, mungkin tentang uang, mungkin tentang rasa aman, mungkin tentang mind blowing, gimana kalian mempertahankan atau melindungi, membuat, pikiran kalian tuh aman, oke, pikiran kalian tuh tenang, damai gitu. Atau mungkin kalian bisa menciptakan buku yang membuat orang tuh terkaget-kaget gitu, atau kalian mungkin menciptakan buku yang membuat orang tuh mungkin bisa lebih bagus perspektifnya tentang uang atau bagaimana gitu. Kayak kita punya funny, kita punya lucu, oke, mungkin kalian akan jadi sangat lucu sekali bagi orang-orang. Ya, kita punya cold juga di sini, dingin. Jadi kita punya cold dan funny. Sangat bertolak belakang sekali, guys, oke. Mungkin ada saatnya kalian tahu saatnya untuk senang-senang, ada saatnya kalian tahu saatnya untuk dingin, diam, dan fokus, mungkin begitu. Kita punya heal, penyembuhan, mungkin kalian bisa jadi seorang healer. Mungkin kalian bisa menyembuhkan diri sendiri atau menyembuhkan orang lain, oke. Mungkin kalian bisa, berbagi dan membuat orang lain merasa senang, tersembuhkan secara tidak langsung, bisa jadi. Secara sadar atau mungkin tidak sadar bisa jadi seperti itu. Mind blowing, mungkin kalian akan membuat orang-orang tuh kaget ya, terkaget-kaget, terkagum-kagum mungkin. Bisa jadi begitu, guys. Atau kalian yang akan terkagum-kagum, aku kayak, tidak sangka gitu, oke. Sesuatu terjadi kepada orang misalnya, oke. Kita punya animal, mungkin kalian punya binatang, mungkin kalian punya peliharaan, atau kalian mungkin bekerja di bidang untuk binatang gitu ya. Binatang nih nggak cuma binatang ya, bisa jadi manusia juga kadang binatang kan. Bisa jadi ini juga untuk manusia juga, atau untuk binatang, untuk hewan, seperti itu. Sacral chakra. Cakra sakral. Ini cakra kedua di atas root chakra ya, letaknya. Dia nih kalau di badan kita tuh lokasinya di organ reproduksi ya, di rahim, eee, seperti itu. Ini dia tuh kayak untuk bisa jadi untuk sakral, kayak cakra seks gitu ya, berhubungan. Tapi ini bisa jadi juga kalian tuh karena, apa namanya, rahim itu kan digunakan untuk, mengemban sebuah bayi ya, atau apa, sebagai di mana seorang ibu tuh mungkin agak susah gitu loh untuk menciptakan bayi tersebut gitu, untuk menampung bayi tersebut dan menciptakan sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin kalian bisa jadi akan bisa menciptakan sesuatu atau, melahirkan sesuatu gitu. Bisa jadi ini tentang project-project atau mungkin, melahirkan suatu bisnis, melahirkan suatu, mungkin kalian akan membuka toko atau mungkin kalian melakukan sesuatu gitu. Tapi ini juga kemampuan untuk bisa mengemban itu gitu loh, bisa melindungi dan merawat, oke? Kayak ya kayak seorang ibu lah yang mungkin capek gitu kan 9 bulan gitu ngangkat tuh bayi bayi itu gitu. Oke, kita punya mimpi di sini dream, mungkin kalian punya mimpi yang sangat besar ya. Mungkin punya mimpi yang baik, mimpi yang bagus gitu, keinginan akan sesuatu, atau mungkin kalian juga, punya kemampuan untuk mimpi kalian tuh mungkin akan memberikan kalian petunjuk-petunjuk gitu, oke. Kadang ada yang seperti itu orang-orang ya. Dan kita punya quiet di sini diam. Dan jadi mungkin kalian akan menjadi orang pendiam. Oke, saya tidak tahu, oke. Atau mungkin kalian memang sekarang ini pendiam orangnya. Banyak hal ya. Mari kita lihat dan kaitkan. Oke, ini mungkin akan lama guys, I don't know. Karena kalau misalnya eh, saya punya dua dua foto di sini, kalau misalnya posisinya agak beda tuh kadang bisa saya lihatnya beda juga gitu. Artinya gitu. Shopping. Di sini shopping kita punya quality time. Oke, kalian punya quality time dengan orang-orang.
Mungkin kalian akan suka shopping dingin. Oh, mungkin kalian suka suasana yang dingin ya. Shopping di tempat yang mahal gitu, yang ber-AC gitu mungkin, oke. Okay? Saya tahu ini agak-agak lain gitu ya, tapi ya ya udahlah. Hmm, ya, beautiful smile, quality time, generous, ya mungkin kan bisa jadi memberikan waktu kalian untuk orang lain supaya lebih mungkin kalian kalau misalnya ada orang yang sedih gitu kan butuh pertolongan, kalian tuh suka datang gitu atau kalian tuh mungkin yang dicari gitu atau mungkin bisa jadi dengan kalian datang aja orang lain tuh seneng gitu bisa jadi, oke. Okay? eh ya suka memberi dan orang-orang tuh kadang bisa bisa jadi ini memberikan waktu bisa tersembuhkan gitu, bisa mengapresiasi gitu. Root chakra books, buku. Ya, bisa jadi kalian menciptakan buku, membuat buku yang ya sudah saya sampaikan tadi ya. Mungkin kalian juga suka bakal bisa memberikan atau menyumbangkan buku-buku kalian ke orang, menyumbangkan apa ya? Menyumbangkan sesuatu yang kalian pernah beli gitu loh ke orang-orang gitu. Mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi mungkin atau jarang dipakai gitu, dikasih gitu. Mungkin orang-orang juga agak kaget-kaget ya kalau misalnya dengar kalian tuh mungkin mungkin kalian akan bisa menyembuhkan diri kalian sendiri ya. Nah, jadi orang-orang tuh bisa mind blowing seberapa kalian tuh sudah berubah atau pikiran kalian tuh sudah berubah menjadi lebih baik mungkin, lebih bagus bisa jadi. Oke, kita punya aesthetic, aesthetic ya, funny animal. Oh, mungkin kalian suka binatang ya atau mungkin kalian akan punya binatang mungkin, mungkin, oke. Atau kalian tuh akan bisa jadi nih binatangnya nih eh, manusia ya, mungkin kalian sendiri gitu maksudnya. Secara estetik tuh mungkin kalian akan bisa membuat diri kalian tuh menjadi lebih menarik gitu, bisa jadi. Atau kalian tuh bisa terlihat lebih menarik, oke. Cocktail. Oh ya, kalian tuh mungkin juga bisa menyembuhkan orang-orang yang dingin atau mungkin yang hatinya tuh dingin. Atau mungkin orang-orang yang bukan menyembuhkan juga sih. Bisa jadi kalian tuh bisa meringankan suasana atau membuat orang-orang yang mungkin dulunya tuh susah ketawa, gampang ketawa gitu. Atau mungkin kalian bisa ya membuat orang-orang yang eh, jarang ketawa tuh gampang gitu ketawanya gitu. Oke. Kita punya lagi apalagi itu mind blowing heal animal. Oke. Ya itu sih. Oke, mari kita coba ke foto yang lainnya. Shopping, generous, mind blowing. Ya, mungkin kalian akan suka kasih orang. Sudah saya ngomongin tadi buku, buku, mind blowing. Oh, mungkin kalian bakal suka baca buku-buku yang lucu ya. Buku-buku yang lucu. Oh, estetik sama cult di sini atas sama bawah ya. Mungkin kalian akan bisa punya kayak rupa atau mungkin kalian tuh menarik tapi dengan cara yang dingin. Nggak tahu mungkin first impression kalian tuh agak-agak dingin gitu ya atau mungkin kalian tuh punya gaya berpakaian yang agak-agak cold, agak-agak dingin, agak-agak angkuh gimana gitu. Oke. Nah, mungkin kalian punya senyuman yang cakep juga ya. Yang bisa menyembuhkan orang-orang. Membuat orang-orang tuh tersenyum gitu. Mungkin kalian tuh bisa begitu gitu. Cakra estetik. Oke, ya kalian suka shopping, bisa jadi kalian akan bisa suka shopping, generous, membagi. Mungkin kalian akan suka, ya mungkin kalian bisa ya menciptakan buku, berbagi buku yang, oh mungkin buku-buku kalian tuh bisa membuat orang-orang tuh tersembuhkan gitu. Oke. Mind blowing, animal, sakral, mimpi. Oke. Itu aja sih kayaknya dari kartu ini. Mari saya lihat lagi. Oke, itu ah. Mari kita lanjut ke kartu selanjutnya. Kita punya kartu tarot.
Kita punya kartu tarotnya di sini Four of Swords, The Magician terbalik, King of Swords, The Tower. Kita juga punya Queen of Wands, Nine of Swords dan Four of Coins datang bersamaan, keluar bersamaan, sorry, keluar bersamaan. Knight of Swords dan Eight of Swords. Juga Six of Swords sebagai back of the deck-nya. Nah, kita punya saya kan agak bingung ya, ini artinya apa-apa gitu. Jadi saya butuh konfirmasi lagi dengan kartu yang saya buat sendiri. Kita punya health, kesehatan, crossroad, ini kayak persimpangan, tarot and oracle, dan kita punya shop. Ini toko. Wow, kita punya toko dua di sini, oke. Okay? Shopping dan shop, oke. Okay. Oke, okay, dengan shopping dan shop, hmm, bisa jadi kalau misalnya kalian punya kebiasaan shopping yang lumayan banyak gitu ya, mungkin itu akan bisa berubah. Oke, okay, ada kemungkinannya di sana. Bisa berubah. Oke, okay, kita lihat. Kesehatan. Mungkin kalian akan punya kesehatan mental yang bagus ya. Kesehatan kalian nih lebih tenang orangnya nanti. Mungkin kalian dulunya tuh pernah agak-agak banyak pikiran, takut uang pergi mungkin, atau agak bingung mau mengambil keputusan yang mana gitu, atau mau bingung mau ke jalan yang mana agar lebih aman lagi gitu. Gimana caranya menciptakan peluang-peluang baru atau mungkin gimana tuh caranya bingung gitu mungkin. Tapi sekarang mungkin kalian tuh lebih ke apa lah ya, lebih tenang, pikiran kalian tuh bisa lebih kalian kendalikan, bisa lebih kalian optimalkan dengan lebih baik gitu. Lebih tegas lagi gitu. Mungkin kalian bisa jadi orangnya tuh agak akan menjadi lebih ke nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikirin pendapat orang atau nggak terlalu pusingin pendapat orang lain kalau atau masukan-masukan dari orang lain gitu. Kalian tuh mungkin akan lebih ke mempertahankan pendapat kalian sendiri gitu. Mungkin kalian tidak banyak cerita ke orang atau mungkin kalau misalnya ada orang yang ngomong sesuatu atau memberikan masukan, kalian tuh mungkin bisa jadi agak-agak harus difilter dulu gitu loh. Apakah ini sesuai dengan pendapatku atau mungkin ini lebih baik atau gimana? Kayak nggak gampang percayaan lagi gitu sama orang, lebih kritis dalam mengambil putusan gitu, lebih ke ya karena mungkin kalian ini dulu nggak tahu ya kalau misalnya kalian punya toko dulu, nggak tahu kalau toko kalian tuh mungkin ada masalah apa atau mungkin dulu pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Atau mungkin ada sesuatu kejadian yang membuat kalian tuh down banget gitu kan, sangat-sangat sedih gitu, bingung mau kemana gitu. Kalian tuh mungkin sekarang atau nanti akan lebih ke ini bukan untuk menakuti ya, tidak guys, tidak. Kalian tuh tenang aja guys, tenang. Pasti bisa, oke? Tetaplah tenang dan pasti bisa lebih mengendalikan diri, lebih bisa healing, lebih bisa merefleksi lagi, lebih bisa mengendalikan pikiran, sehingga kalian tuh bisa bertransisi gitu loh dari yang dulunya sedih atau mungkin sekarang mungkin sedih ke lebih baik. Oke, lebih tenang, lebih enak, lebih enjoy pikirannya, oke? It's okay guys, it's okay. Bisa kok. Nah, di sini kita punya pesan-pesan. Pesan-pesan untuk kalian. Kita punya Fierce Serenity. Eh, aduh, ini bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya lebih ketenangan gitu loh. Kita punya Creator of Earth terbalik. Kita punya your past supports your future. Masa lalumu mendukung masa depanmu. Dan kita punya back of the deck-nya nourish the sacred feminine, menutrisi uh, apa namanya? Femininitas, oke. Okay? Aduh, oke, okay, begitulah ya. Maaf saya bahasa Inggrisnya agak bingung di-translate ke Indonesia bagaimana diterjemahkannya tapi ya itulah. Mudah-mudahan kalian oke, oke. Okay? Jadi dari yang saya lihat di sini, kalian mungkin entah
agak-agak takut dengan keuangan atau mungkin antara hubungan kalian dengan teman-teman kalian atau bagaimana atau dengan, secara hubungan lah secara general gitu. Apakah di sini pertanyaannya adalah apakah kalian, selama ini lebih present atau kebanyakan kalian tuh lebih ke masa lalu atau masa depan gitu? Mungkin kan bisa lebih fokus ke present, lebih ke saat ini, lebih ke masa sekarang. Karena memang, dengan masa lalu men-support masa depanmu, kita yang sekarang tuh diciptakan oleh kita-kita yang dulu kan, dari apa yang kita lakukan dulu. Jadi karmanya kita dapat sekarang kan. Mmm, of course itu tidak bisa kita ubah sudah, jadi itu adalah hal yang sebaiknya kita terima saja. Entah itu masa lalu kita baik ataupun buruk, itu sudah terjadi dan kalaupun kita bisa memperbaikinya itu adalah dari sekarang, guys, oke? Okay? Terimalah apa yang sudah terjadi dulu. Yang sekarang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa lebih baik ke depannya, oke? Okay? Kita yang sekarang ini bisa menciptakan kita yang di masa depan gitu. Jadi um, it's okay, masa lalu sudah terjadi. Jadi sekarang kita berusaha sebaik mungkin. Oke. Okay? Dengan fierce serenity ini kalian diminta untuk kuat, kalian diminta untuk fierce serenity ini kayak kekuatan yang datang dari ketenangan gitu loh. Kayak apa ya? Dengan kalian bisa lebih menenangkan pikiran kalian sendiri, kalian bisa dengan kekuatan yang mungkin lebih ke nggak terlalu gerasak gerusuk tapi dengan huh ketenangan. Mungkin kalau misalnya ada ketakutan di masa depan atau masa lalu tuh oke, okay, it's okay. Lebih ke tenang dan berjuang untuk bagaimana caranya bisa ke depannya akan lebih baik. Oke, okay? Disuruh untuk tenang. Oke, okay? Tenang dan menerima apa yang sudah terjadi. Oke. Okay? Dan juga di sini nourish the sacred feminine adalah menutrisi femininitas kalian. Femininitas itu adalah energi agak keperempuanan ya. Karena dia tuh lebih menerima, penerimaan, lebih gampang menerima, lebih bisa menggunakan intuisi, oke. Okay? Jadi kalian nih mungkin akan ada, mungkin kalau misalnya intuisi atau mungkin apa yang kalian pikirkan tuh mungkin muncul, ketakutan lah, ataupun apapun itulah, it's okay. Itu biarkan saja dia muncul dan dilihat. Kalau misalnya nih saya kan, lihat dari teknik meditasi ya. Kalau meditasi itu kan kalau misalnya ada, berada di saat ini kan kadang pikiran tuh agak kadang lewat tuh yang negatif tuh. Nah, itu dilihat dengan kacamata netral, oke? Okay? Dengan tidak judge. Kalaupun ada feeling atau perasaan yang muncul, it's okay, biarkan dia muncul dan biarkan kalau misalnya mau nangis atau gimana, biarkan nangis. Jangan dilawan atau diapain, biarin aja gitu. Netral aja gitu. Kalau muncul ya muncul. Nanti dia akan tenggelam sendiri, oke? Okay? Nah, saat kalian tenang, kemungkinan besar akan ada atau muncul sebuah petunjuk-petunjuk mungkin dari diri sendiri atau mungkin dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita akan bisa melihat hal tersebut kalau misalnya kita lebih tenang. Kalau misalnya kita punya kekuatan dan keyakinan, pasti bisa. Oke. Okay? Dan itulah yang dikasih tahu di sini atau pesan-pesannya, oke? Okay? Jadi itu saja yang saya dapatkan dari kalian pal nomor satu. Semoga ini membantu dan semoga ini sesuai dengan keadaan kalian. Kalau tidak ya silahkan pilih pal yang lain atau ya semoga ini membantu lah, oke? Okay? Dan ya silahkan like, comment, share, subscribe video ini, channel ini kalau kalian merasa ini membantu. Thank you, terima kasih banyak. Sampai jumpa di reading atau di video selanjutnya guys. Kalau kalian di sana ya. Dadah! Halo, pile nomor 2 bagi kalian yang memilih Three of Cups, 3 cangkir, oke. Okay? Ini akan jadi reading kalian tentang apa sih potensi diri kalian, oke? Okay? Nah, kita mulai dari kartu yang saya buat sendiri, guys, oke? Okay? Agak banyak ya, tapi mohon sabar.
Sorry guys, saya sendawa. Oke. Kita punya jewelry. Jewelry ini adalah perhiasan. Kita punya wealthy, kekayaan. Kita punya open minded, pikiran yang terbuka. Kita punya third eye chakra, cakra mata ketiga. Kita punya message body, memijat badan. Kita punya student, siswa, komitmen, komitmen, giver, pemberi, musik, dream atau mimpi, air atau angin, bukan air ya, ini airnya tuh di sini dalam bahasa Inggris angin. Oke, okay. Artist, artis gitu ya. Study and learn, belajar, belajar atau oke. Okay. Caring, perhatian, elegan, elegan, nature, ini kayak alam, dan kita punya creative sebagai back of the deck-nya juga. Kreatif. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau yang kita mari lihat. Izinkan saya melihat dulu ya. Mungkin kalian akan punya potensi menjadi orang kaya ya dengan wealthy ya. Jewelry. Mungkin kalian bisa jadi suka memakai aksesoris atau kalian mungkin akan membuat aksesoris. Ya, atau suka berbelanja aksesoris mungkin. Open minded, punya pemikiran yang terbuka. Third eye chakra punya intuisi yang kuat. Oke. Okay. Message body, nah mungkin kalian tuh suka dipijet nih, atau mungkin kalian akan bisa mijet orang nih. Siswa, mungkin kalian akan jadi seorang siswa, oke, okay? Atau kalian suka belajar orangnya, kita punya study and learn juga, belajar, komitmen, bakal mungkin akan sangat setia ya, atau mungkin sangat komit, sangat setia lah, pokoknya saya suka mengaitkan komitmen tuh sama kesetiaan. Kayak kalau komitmen tuh kan kalau misalnya bosen pun akan selalu komit kan, akan selalu konsisten gitu loh. Jadi itu sangat-sangat atraktif bagi saya, oke. Okay? Sangat-sangat menarik gitu. Komitmen. Mungkin kalian akan sangat komit sekali dengan kalian punya pekerjaan atau mungkin kalian punya potensi ini mungkin, oke. Okay? Itu adalah pembelajaran-pembelajaran kalian. Kita punya giver, pemberi, mungkin kalian suka memberi apapun yang kalian punya kalian berikan gitu. Bisa jadi, oke. Okay? Kita punya musik di sini. Mungkin kalian suka musik atau kalian mungkin bisa membuat musik atau mungkin kalian akan bekerja di bidang yang berhubungan dengan musik. Bisa jadi menari, bisa jadi komposer, bisa jadi kalian akan mendengarkan musik gitu atau melibatkan musik di dalam keseharian atau pekerjaan mungkin. Oke. Okay. Kita punya mimpi. Mungkin kalian punya mimpi sebagai seorang student atau mungkin sebagai seorang yang kaya gitu kan, punya mimpi sebagai orang yang kaya gitu. Atau mungkin kalian bakal punya ini berkaitan dengan third eye chakra ya, intuisi ya. Mungkin kalian akan punya mimpi-mimpi yang bisa menjadi petunjuk untuk kalian, oke? Okay? Di dalam kehidupan. Kadang ada yang seperti itu, oke? Okay? Kita punya udara, air. Mungkin kalian ada yang di sini air sign ya, zodiak-zodiaknya itu zodiak udara. Gemini, kenapa saya mau bilang Pisces, Cancer juga tadi saya mau bilang. Gemini, Aquarius, Libra, oke. Okay. Tapi ya itu sih bisa jadi begitu. Tapi saya ngomong angin di sini mungkin kalian punya bentuk badan yang kecil. Karena di sini kayak tipe badan angin di Ayurveda saya pernah lihat gitu kan. Pernah dengar ada orang yang ngomongin tentang Ayurveda dan saya dengar gitu. Oh, ini bisa jadi boleh nih dipakai nih. Mungkin kalian orang yang tipenya tuh badannya tuh kurus, kecil, agak mungil, agak putih kulitnya atau mungkin lebih putih dari kulit kulit kalian punya apa ya? Komunitas. Misalnya kalian mungkin komunitasnya orangnya kulitnya agak sawo matang gitu. Mungkin kalian coklat sawo matangnya tuh agak lebih putih gitu. Atau mungkin kalian punya kulit yang putih gitu. Kalian tuh bisa punya kulit yang lebih putih dari yang putih. Oke. Okay. Gitu lah pokoknya. Pokoknya tipe badannya tuh akan seperti itu. Dan kalian tuh mungkin orang yang suka sendawa. Karena orang yang tipe angin tuh kadang suka bloating ya, suka
sendawa karena dia memang tipe badannya tuh tipe angin gitu. Angin gitu. Jadi bisa jadi sendawa, ya bisa jadi badannya tuh kadang lebih cepet atau lebih suka merasakan dingin gitu. Kalian tuh gampang kedinginan bisa jadi dari orang yang tipe api, fire. Oke. Itu kita punya artis, ini seperti macam-macam ya, mungkin kalian berada di bidang kesenian, mungkin kalian suka menggambar, kalian suka mewarnai di bidang fashion, musik tadi, nyanyi, apalagi nulis atau sesuatu yang kreatif lainnya. Tapi kreativitas ini tidak cuma hal-hal tersebut, bisa jadi kalian menciptakan suatu, usaha, bisa jadi kalian menciptakan suatu, I don't know, suatu benda gitu yang wow gitu, oke. Ya, kita punya belajar tadi, mungkin kalian bakal suka belajar musik, belajar belajar mijet orang dan belajar bikin, apa namanya, bikin aksesoris bisa jadi, oke. Mungkin kalian akan lebih bisa belajar untuk lebih caring ke orang, lebih perhatian ke orang, dan lebih elegan, cara untuk elegan. Mungkin kalian akan punya potensi lebih elegan ya, lebih perhatian, dan lebih mencintai alam. Atau mungkin kalian bakal bisa belajar tentang alam. Belajar tentang alam, ya gitulah pokoknya. Dan kita punya kreatif. Mungkin kalian orang yang sangat-sangat kreatif. Suka menciptakan sesuatu yang baru. Kreatif itu kan menciptakan sesuatu yang baru atau lain gitu. Ya gitulah pokoknya. Kita punya, mari kita lihat lagi ya. Saya punya beberapa posisi untuk kartu-kartu ini karena banyak gitu ya. Dan kalau misalnya posisinya beda tuh kadang bisa dapat yang beda atau yang lain lagi gitu. Jadi mohon bersabar guys, mungkin agak lama mungkin. Biarkan ke saya waktu. Mungkin kalian akan punya kekayaan dalam bentuk pikiran juga ya. Mungkin kalian akan punya banyak ilmu-ilmu yang kalian dapatkan karena kalian suka belajar gitu. Dan mungkin kalian akan bisa memberitahu tentang ilmu-ilmu gitu atau membagikan ilmu-ilmu gitu dengan giver gitu, dengan memberi. Third eye chakra. Mungkin kalian suka memberikan kalian punya insight-insight, intuisi-intuisi atau mungkin kalian suka memberikan tips-tips tentang eh, sesuatu atau kalian suka memberikan kalian punya bentuk artis apa namanya? Kreasi kalian gitu. Kalian suka kasih mungkin cara membuat ini, cara apa gitu. Cara mewarnai, melukis, I don't know. Mungkin seperti itu, guys. Open minded, komitmen, angin. Ya. Mungkin kalian punya pemikiran ini sangat-sangat mungkin kalian punya bener-bener kayak angin tuh kan kayak tentang pikiran, tentang komunikasi, tentang musik juga bisa jadi tentang suara gitu. Mungkin kalian akan bisa berkomunikasi dengan jelas atau mungkin kalian punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Mungkin kalian bisa musik juga bisa jadi kalian bisa kan musik kan angin gitu ya, kayak musik kan angin ya, kayak ndak berbentuk gitu, bersuara aja gitu. Oke, jadi itu saja. Artis. Oh, bisa jadi kalian orang yang bakal suka apa ya namanya ya? Menggambar pemandangan, menggambar alam, atau mungkin ide-ide kalian tuh didapat dari alam, suka keluar, suka ke alam, suka jalan-jalan di alam bisa jadi. Oke. Okay? Belajar belajar caring tadi sudah dikasih tahu. Belajar mijet udah. Mimpi. Mimpi jadi musisi, artis. Oke, okay. Bisa jadi ya. Mudah-mudahan kalian senang. Oke. Okay. Ya belajar, belajar mijet, belajar berkomitmen, belajar menjadi orang kaya mungkin, belajar bermimpi lagi bisa jadi. Oke. Itu yang saya dapatkan dari posisi yang seperti ini. Kalau yang satunya ini, yang kita lihat. Mungkin kalian kalau misalnya jadi kaya tuh suka pakai aksesoris ya, suka pakai anting atau beli aksesoris-aksesoris yang lumayan mahal gitu.
minded, third eye message. Oke. Mungkin kalian punya mimpi menjadi tukang pijat, mimpi menjadi orang yang elegan gitu, mimpi menjadi ya menjadi musisi bisa jadi. Oh, kita punya mimpi dan third eye ya, mungkin ada kaitannya lagi em, berkomitmen menjadi siswa atau belajar terus-menerus ya. Suka memberi memberi musik. Hmm. Suka memberi mungkin melalui musik ya, memberinya bisa jadi melalui musik, melalui pembelajaran-pembelajaran yang kalian punya, apa yang kalian sudah pelajari. Ya, memberitahukan kalian punya pikiran-pikiran. Oke. Oke. Mungkin kalian akan belajar gimana caranya membuat perhiasan. Mm-mm. Commitment artist. Ya, lagi artis sama nature ya. Komitmen. Oke, itu saja sepertinya dari sini. Mari kita lihat lagi dari yang lain. Komitmen membuat membuat perhiasan. Kayak memberikan ya, suka memberi uang bisa jadi. Ya, lebih caring ke orang-orang, lebih perhatian ke orang-orang mungkin yang lebih membutuhkan. Lebih terbuka lagi pemikirannya terhadap segala sesuatu. Mm, mm, mm. Oh, di alam. Suka alam banget ya kayaknya kalian ya. Suka bermimpi di alam, kayaknya lebih lebih tenang di alam gitu. Kalau misal kalian bakal suka menenangkan diri dengan pijat juga ya. Mungkin kalian akan suka pergi ke spa mungkin, atau mungkin merawat diri kalian, lebih merawat diri kembali, lebih merawat diri sendiri. Ya, lebih komitmen untuk memberi, untuk musik mungkin, untuk keduniaan kalian di apa yang kalian mau, artisan, kreativitas kalian, wealthy, heeh. Hmm. Oke, itu yang saya dapatkan dari posisi-posisi ini, dari pembacaan yang itu. Kita punya tarotnya, kita punya Nine of Wands terbalik, kita punya Three of Swords tegak, Knave of Swords ini Page of Swords ya, Knave of Swords ini kita punya The Lovers dan kita punya The Moon sebagai back of the deck-nya yang bagian atas, oke? Okay? Dan kita punya Knave of Cups terbalik di bawahnya Nine of Wands, kita di bawah Three of Swords kita punya Ten of Swords dan Five of Cups datang keluar bersamaan. Di bawahnya Knave of Swords atau Page of Swords kita punya Six of Swords dan Judgment. Di bawahnya The Lovers kita punya Emperor dan Seven of Coins. Dan juga back of the deck-nya Ten of Cups. Oke. Okay. Saya sebenarnya pertama sempat bingung. Di barisan pertama yang Nine of Wands, Three of Swords, Knave of Swords, Lovers, The Moon. Itu kan kayak, gimana ya ini ya? Apakah akan gimana gitu? Tapi ya syukurlah bawahnya cakep gitu. Oke. Okay. Kita punya Nine of Wands dan Page of Cups terbalik. Kalian mungkin pernah berada di posisi kita punya entertainment seriously. Apa kalian nih orang-orang yang bakal in- interest punya keinginan untuk menjadi seorang artis atau actor atau berada di entertainment industry, oke? Okay? I don't know. Tapi mungkin atau ini mungkin dulunya bisa jadi atau mungkin sekarang bisa jadi kayak mungkin agak kurang percaya diri, mungkin agak eh nggak berani kayak kalian punya kekreativitasan atau kalian punya insight-insight yang bagus tuh agak-agak tenggelam mungkin atau agak-agak terkubur gitu atau mungkin agak takut gitu. Ya, mungkin karena punya rasa malu atau mungkin rasa sakit hati terhadap masa lalu mungkin yang pernah terjadi atau mungkin gimana gitu yang bikin sedih gitu mungkin. Heeh. Tapi di sini kalian lebih banyak
belajar. Akhirnya kalian setelah mungkin masa-masa itu bisa jadi nih kalau general ya, mungkin kalian mungkin pernah melalui masa-masa yang mungkin bikin agak sakit hati, bikin agak capek gitu, bikin agak mau keluar aja gitu, mau berhenti aja gitu mungkin. Tapi kalian dari saat ini tuh kayak lebih belajar, lebih melihat lagi, oh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa jadi, oh ternyata begini tuh. Lebih ke bisa melindungi diri sendiri dari pikiran-pikiran negatif kalian yang dulu gitu, atau mungkin kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif yang datang atau anxiety-anxiety yang datang, kalian tuh lebih bisa bangkit, lebih bisa mengambil sudut pandang yang baru, lebih bisa untuk mempertahankan pikiran kalian atau ideal kalian sendiri. Bisa jadi ini saat-saat, belajar nih kalian bisa jadi dalam, masa kesendirian ya, lebih ke sendiri, lebih bisa ngapa-ngapain sendiri atau lebih fokus untuk sendiri dulu. Ini bisa jadi tentang lovers nih juga tentang relationship ya, relationship antara diri sendiri atau mungkin juga orang lain, antara keluarga atau mungkin pasangan. Tapi di sini kalian lebih elevate dengan judgement tuh kalian lebih naik lagi tingkatannya, lebih mungkin ada awakening yang terjadi gitu kan dari masa lalu yang sedih mungkin atau gimana gitu. Kalian lebih bisa belajar, oke? Lebih ya generous, lebih bisa berbagi ke orang. Kalian di sini dari kalian sudah bisa bangkit dan belajar, kalian tuh lebih singkat kata tuh kayak berhasil lah kesannya. Misalnya mendapatkan, posisi yang kalian mau lah, mendapatkan pasangan yang kalian mau lah misalnya, atau mungkin setidaknya kalian bisa berdamai, oke? Kalian bisa the lovers ini kan nggak cuma dengan orang lain juga ya hubungannya, bisa jadi juga hubungan dengan diri sendiri juga lebih bagus gitu. Dan the lovers ini juga tentang pilihan sebenarnya. Jadi kalian lebih mengambil pilihan-pilihan tuh kan pilihan-pilihan tuh kan diambil dari kalian punya pemikiran kan ya, dari kalian punya, inti sari kalian tuh lebih mendorong ke arah mana gitu, lebih resonate, lebih sesuai, lebih terdorong ke arah mana gitu. Dan itulah mungkin yang bisa jadi kalian lakukan gitu dengan, lebih dengan the moon di sini ya sebagai back of the deck-nya sebagai ketakutan yang muncul atau kalian akhirnya melihat ketakutan yang mungkin sudah lama terkubur gitu akhirnya muncul dan mungkin jalan di depan kalian tuh agak-agak buram tapi meskipun ada yang bisa dilihat mungkin kalian akan fokus ke hal yang bisa kalian lakukan terlebih dahulu daripada terlalu banyak ke depan gitu. Dan ya mungkin itulah yang kalian lakukan. Dan kita punya The Emperor di sini sebagai orang yang punya kendali di hidup, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang menjadi pemimpin. Mungkin ini kalian akan bertemu dengan emperor kalian atau mungkin kalian akan menjadi emperor di kehidupan kalian, oke? Okay? Menjadi pemimpin sendiri di kehidupan kalian atau mungkin kalian akan membuat suatu anggap aja mungkin contohnya perusahaan gitu lah, kalian jadi pemimpinnya gitu kan. Atau suatu komunitas gitu. Kalian bisa jadi ayahnya atau kalian bisa jadi pemimpinnya gitu. Kayak apa yang kalian inginkan tuh akhirnya tercapai atau mungkin apa yang kalian dulunya tuh mau gitu akhirnya kalian bisa petik buahnya gitu. Tapi ini juga belajar tentang eh kesabaran ya. Mungkin nggak cepat atau gimana gitu, tapi kalian tuh lebih bisa belajar dan bisa lebih banyak sih kayak insight-insight atau pengalaman atau pemikiran-pemikiran yang kalian punya yang bisa kalian bagikan juga ke orang dengan ya dengan kalian menjadi lebih baik dan lebih tinggi lagi, oke? Okay? Dan kita punya so sweet banget kita punya Ten of Cups di sini. Ten of Cups itu kayak ke kartu salah satu kartu terbaik. Oke. Okay. Nah, punya The Sun, Ten of Cups, Ten of Coins bisa jadi juga cakep lah pokoknya itu. Ini kehidupan yang harmonis bersama keluarga tercinta, eee, kehidupan yang tenang, damai, bahagia. Mungkin kalian punya secara segala aspek hidup kalian tuh tercukupi, baik. Luar biasa guys, disyukurin saja teman-teman, oke? Mari kita lihat di pesan-pesannya, oke? Saya mau langsung habisin aja lagi, enggak lah. Ada pesan-pesannya di sini. Di sini ada shift the way to new potential, mengubah jalanmu ke potensi yang baru,
light in the unexpected, cahaya di sesuatu yang tidak disangka. The sacred flow of yes, arus arus suci, itu sih bahasanya begitu ya kayaknya ya. Arus suci dari penerimaan atau iya, the spark of hustle. Hustle nih apa ya? Kayak pekerjaan gitu kayaknya. Pokoknya itulah, oke. Okay? Kita punya. Oke. Okay. Di sini pesannya adalah untuk melihat ke sesuatu-sesuatu yang baru. Oke. Okay. Bisa jadi dengan kalian ada sesuatu di masa lalu yang buat kalian tuh sedih gitu ya. Secara tidak mungkin ini adalah perubahan yang bisa jadi besar-besaran atau perubahan yang tidak disangka dari suatu mungkin kalian pernah mengalami sesuatu yang berat di hidup kalian, mungkin titik terendah atau apapun itu gitu. Tapi kalian bisa melihat cahaya di dalam kegelapan tersebut gitu. Pasti ada cahaya yang muncul saat hal itu terjadi. Oke. Okay? Jadi melihatlah ke potensi yang baru gitu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lihat di dalam situasi berat tersebut. Entah apapun itu gitu. The way to new potential. Kalau misalnya kalian mungkin ada perubahan yang terjadi dengan light in the unexpected tuh kan kayak segala sesuatu yang mungkin kalian dulu sering lakukan tuh harus berubah gitu loh. Kalian harus mengubahnya ke sesuatu yang baru gitu. Misalnya habit-habit kalian atau mungkin kalian punya perencanaan-perencanaan dulu yang mungkin harus diubah karena sesuatu gitu. Nah, jadi di sini adalah mengubah ke sesuatu yang baru gitu, melihat potensi-potensi baru. Tidak melekat ke sesuatu yang lama, oke? Okay? Dan bisa jadi kalian ada perubahan yang terjadi. Bisa jadi perubahan yang baru. Ya. Kalau misalnya kalian ini kayak sejenis kalau misalnya kalian tuh kerja gitu kan. Kalau kalian kerja itu kalau muncul ide yang bisa membuat kalian tuh yakin dan eh kayak ada intensinya bagus gitu mungkin untuk menorong menorong orang banyak atau gimana gitu. Kalian pasti akan akan sangat-sangat ada momentumnya gitu loh. Kayak energinya tuh akan yakin mengarah ke sana gitu loh. Meskipun mungkin ada kadang rasa malas atau mungkin gimana-gimana, tapi kalian tuh akan ke sana gitu loh. Lebih lebih enak gitu karena kalian punya tujuan, kalian punya keyakinan, keinginan, intuisi kalian yang mengarahkan kalian ke sana gitu bisa jadi. Oke, to new potensi, potensi yang baru. Kayaknya kalian tuh bakal merubah cara enggak, bukan berarti kalian harus merubah cara kalian yang lama ya, enggak. Tapi kayaknya ada sesuatu yang baru yang kalian terapkan gitu, yang mungkin belum kalian lakukan bisa jadi. Oke? Atau mungkin ini perspektif baru. Ini perubahannya nggak cuma dari luar ya. Kalian bisa jadi juga belajar-belajar hal-hal yang dari luar kalian gitu. Misalnya belajar dari orang-orang yang mungkin lebih susah dari kalian atau mungkin belajar dari orang-orang yang lebih tinggi dari kalian secara derajat I don't know, finansial mungkin eh, dan ada hal yang bisa kalian dapatkan gitu. Ada hal-hal tidak terduga yang kalian bisa dapatkan gitu. Bisa jadi dari kehancuran juga ada sesuatu yang bisa kalian temukan di sana dari kehancuran tersebut gitu loh. Bisa jadi kalian lebih mengerti, wah ternyata gue begini loh. Ternyata cara ini salah gitu mungkin. Mungkin atau harus diubah ke cara ini gitu mungkin. Atau mungkin aku sebenarnya bisa melakukan ini dengan cara ini sebenarnya atau gimana gitu. Ada cara-cara yang lain yang bisa kalian terapkan atau yang bisa kalian kayak praktekkan gitu. Sacred flow of yes. Sacred flow of yes nih dia kayak um, kalau misalnya mengalir, kalau misalnya kita di atas tuh kan ngalirnya enak gitu ya. Kalau apa aja tuh diiyakan tuh enak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mungkin saat ini nggak bisa langsung ke sana, mungkin kalian bisa pelan-pelan. Kalau misalnya nggak semua kalian jawab iya juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian eh, ada sesuatu batu karang lah atau apalah atau sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian eh, berada di posisi yang terancam, kalian bisa menyingkir, kalian bisa tidak terima hal itu, kalian bisa menolak hal itu. Pokoknya
Pokoknya yakin aja, pasti bisa kok. Belajar, pokoknya kalian di sini kayak banyak belajar gitu loh, kayak belajar dari kesalahan bisa jadi, oke. Dan kalau misalnya kalian tuh mau menuju ke, kalian tuh lebih ke apa ya, lakukanlah apa yang kalian membuat kalian tuh happy, membuat kalian tuh bisa membantu orang banyak, bisa jadi seperti itu juga. Tapi lebih ke membuat kalian tuh lebih kayak terspark gitu. Kayak di sini spark tuh kan kayak membuat kalian tuh kayak terdorong untuk melakukan hal tersebut gitu. Meskipun bosen lah, meskipun ada saingan lah atau apa gitu, kalian tetap lakukannya mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti begitu juga sih, tapi lakukanlah apa yang kalian mau, oke, okay? Yang membuat kalian enjoy, dibelajarin caranya. Uh, Kalau mau mencoba hal yang baru, yang lain dari yang sebelumnya, cobalah gitu. Mungkin yang dulu nggak berhasil karena ini, kalian lihat lagi gitu. Oh, baru kalian ubah caranya gitu. Oke, nah sampai begitu saja guys, teman-teman file nomor 2. Semoga ini membantu dan semoga ini resonate ke kalian. Kalau tidak resonate silahkan pilih file yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di reading dan video selanjutnya teman-teman. Dadah! Halo, file nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu Eight of Coins. Oke, mari kita lihat ini adalah reading kalian tentang potensi diri kalian. Oke, apa potensi dirimu? Di dalam dirimu tuh apa potensinya? Oke, kita punya Earth di sini, bumi, tanah sih sebenarnya tanah. Kita punya heal, penyembuhan, kita punya spiritual, oke, foreign, sama world. Di sini foreign tuh asing, kayak bule gitu loh, orang bule atau mungkin sesuatu yang lain gitu, yang berbeda. Kita punya world, dunia juga di sini. Kita punya root chakra, chakra pertama, chakra akar. Kita punya cold, dingin. Kita punya estetik, uh, estetik. Kita punya travel, travel. Travel ini apa ya? Kayak uh, iya, penerbangan gitu-gitu. Kita punya crossroad, persimpangan, kita punya words of affirmation, eee, kata-kata afirmasi, kita punya smart, pinter, kita punya solar plexus chakra, kita punya chakra solar plexus, oke. Kita punya patient, kesabaran, dan kita punya king, raja. Oke, mari kita lihat. Oke, kita punya bumi di sini ya, tanah. Mungkin kalian, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, oke, tapi bisa jadi nih ya, bisa jadi ini tidak. Um, Earth di sini saya bikinnya karena bentuk tubuh atau tipe tubuh dari Ayurveda kalau kalian tahu ya. Um, Earth nih ciri-cirinya bentuk tubuhnya tuh dia agak besar, agak berisi kayak bumi lah tanah gitu. Gimana sih? Agak besar gitu kan. Kadang juga bisa agak kecoklatan warna kulitnya. Hmm, Ya itu pokoknya dia kuat banget. Karena tanah tuh kan kuat, tanah tuh kan susah didorong gitu ya. Kayak bentuk tubuh kalian tuh bisa jadi begitu gitu. Bentuk tubuh tanah. Oke? Okay? Jadi apalagi? Tanah tuh juga orangnya tuh kalau kepribadian tanah tuh orang yang sangat caring, sangat perhatian, seperti ibu gitu loh, seperti merangkul gitu loh, sangat caring. Seperti tanah kan dia kayak meskipun dicobak-cabik sama orang tuh kan, tetap menjadi tanah gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin kan orangnya seperti itu gitu, atau juga bisa jadi kadang kalau tanah tuh, sedang dalam kesusahan gitu kan, dia tuh susahnya tuh kadang bisa stuck gitu loh, kayak bingung mau ngapain atau mungkin, nge-stuck dia. Kalau misalnya tipe tubuh yang lain kan marah, tipe tubuh yang lain tuh kan ada juga dia pikirannya yang gimana gitu. Kalau ini tuh dia stuck, lebih ke stuck. Oke. Okay. Dan terlalu banyak juga yang dia kasih ke orang sampai dia tuh sendiri agak-agak nggak perhatian sama dirinya sendiri gitu. Nah,
Hati-hati ya guys, oke. Tapi ini lebih ke potensi yang bagus-bagus lah, ambil yang bagus-bagusnya. Bisa jadi kalian bisa lebih caring, lebih perhatian ke orang. Tapi hati-hati ya, jangan kebanyakan terlalu perhatian sampai sampai terlalu perhatiannya gitu kan. Tetaplah di atas guys, jangan sampai kasihan banget gitu. Tetaplah di atas, oke? Dan kita punya heal. Heal di sini penyembuhan. Mungkin kalian bisa menyembuhkan orang lain. Spiritual sangat percaya tentang konsep ketuhanan sendiri ya. Sekali ya atau mungkin sangat-sangat spiritual tuh bagi saya kayak yakin ke depannya tuh akan baik-baik saja. Yakin kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik pasti jadinya akan baik gitu. Oke? Kayak lebih ke konsep keyakinan seperti itu sih. Oke? Dan kita punya foreign sama world. Di sini saya nggak tahu kalian tuh mungkin bakal bekerja dengan bidang spiritualitas atau mungkin lebih ke spiritual ya, mungkin bisa mengajarkan orang-orang tentang spiritualitas juga, atau kalian belajar tentang spiritualitas, atau kalian mungkin bisa meng-healing orang lain, atau mungkin kalian healer, menyembuhkan orang secara apapun caranya gitu kan. Dan di sini punya foreign sama world. Mungkin kalian bakal punya eh, mungkin klien-klien dari berbagai macam tempat. Ini bukan berat bisa jadi dari dunia ya, bisa jadi kalian punya banyak klien bule atau dari luar negeri gitu. Tapi bisa jadi mungkin dari kota-kota lain misalnya datang ke sekalian atau mungkin kalian yang harus pergi ke sana. Di sini didukung sama travel ya, di sini didukung sama dengan travel. Kalian kayak traveling ke orang tersebut atau orang tersebut harus traveling ke kalian. Dan mungkin kalian akan dikenal oleh banyak orang di dunia gitu mungkin kalau misalnya kalian mungkin eh, apa dia punya masyarakat atau target marketnya itu di dunia gitu bisa dilihat atau di connect sama banyak orang di dunia gitu oke okay? Kalau mungkin di Indonesia mungkin lebih ke banyak banyak pulau-pulau tahu kalian gitu kan orang-orang dari berbagai pulau tuh tahu gitu. Oke, okay. Dari root chakra di sini cakra pertama. Cakra pertama ini berhubungan dengan cakra akar ya, cakra yang tentang rasa aman, tentang rasa dilindungi, tentang rasa aman pokoknya, oke. Okay. Tentang fondasi, bisa jadi tentang rumah, tentang fondasi, tentang uang, karena kita merasa aman ya. Kadang biasanya kebanyakan root chakra ini tentang uang atau tentang rasa aman. Secara general bisa jadi kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu, apa kalian merasa aman gitu melakukan sesuatu tersebut. Kalian tuh selalu aman, selalu berada di saat ini gitu, oke? Okay? Kita punya dingin. Bisa jadi kalian bakal menyembuhkan orang-orang yang dingin ya. Atau mungkin kalau misalnya orang ada sakit dingin gitu kalian bisa sembuhin. Atau kalau orang dingin hati gitu, dingin dingin darahnya dingin gitu, orang-orang keji, enggak lah. Maksudnya ya seperti itulah bisa menyembuhkannya, menghangatkannya, gitulah pokoknya, oke? Okay? Estetik. Spiritual sama estetik. Mungkin orang ngelihat kalian punya spiritual tuh cantik atau estetik atau kalian bikin kayak kalau misalnya kalian bikin kayak gelang-gelang spiritual atau mungkin apa gitu estetik gitu kelihatannya itu cantik gitu pleasing di mata gitu enak oke okay? Travel bisa jadi kalian bakal travel atau kalian bakal sering naik pesawat gitu kan ya ataupun mungkin kalian sering berkendara gitu lah ya pakai kendaraan atau mungkin keluar atau orang harus keluar, oke? Okay? Tapi ini nggak mesti juga sih, travel tuh nggak mesti pakai kendaraan juga, bisa jadi ini juga kalian kalau misalnya di YouTube lah, kelihatan kan kalian nggak perlu keluar rumah tuh, kelihatan. Tapi ya begitulah pokoknya, oke? Okay? Crossroad, persimpangan. Oke. Okay. Oh, kita punya root chakra sama earth. Sama-sama elemen tanah, guys. Root chakra tuh tanah kan ya? Kalau saya nggak salah, mohon maaf guys, saya agak-agak kurang ingat. Tapi kayaknya iya root chakra tuh tanah. Karena salah satu cara menyeimbangkan root chakra atau cakra tanah atau rasa aman itu dengan menginjakkan kaki tanpa alas kaki di tanah. Oke, okay? Itu salah satu menyeimbangkannya. Iya, bisa jadi ini tanah. Wow, jadi kalian tuh bakal bisa memberikan rasa aman ke orang-orang atau orang-orang tuh mungkin akan merasa aman dengan kalian, oke? Okay?
atau kalian tuh secara general di bumi ini akan merasa aman gitu loh. Kayak kalian tuh uangnya tercukupi bisa jadi atau secara tidak langsung enak. Dan mesti uang sih, mesti kalian tuh lebih merasa aman aja gitu di kehidupan gitu loh, secara general gitu. Kalaupun kalian misalnya menghadapi suatu persimpangan seperti crossroad-nya antara bingung mau milih yang mana gitu kan atau dalam pilihan, kalian tuh akan lebih aman dan tahu mungkin yang mana yang bisa kalian pilih gitu. Words of affirmation. Kita punya kata-kata afirmasi. Mungkin kalian bisa menyembuhkan orang dengan kata-kata afirmasi juga. Dengan kalian ngomong-ngomong sesuatu yang baik, mungkin ini dengan ngomong, oke? Mhm. Smart, pintar. Oh, pintar spiritualitasnya tuh pintar. Pokoknya banyak ilmu-ilmu mungkin yang kalian dapatkan di sini ya. Kita punya solar plexus chakra. Di sini chakra tentang kadang solar plexus chakra juga bisa jadi menarik uang, bisa bisa seperti itu. Karena solar plexus chakra itu sebenarnya tentang kepercayaan diri. Bisa jadi tentang intuisi juga karena kita punya perut tuh ada ususnya ya. Itu tentang gut. Gut tuh tentang insting ya, bahasa lain dan bahasa tubuh lah pokoknya insting dari tubuh kayak kepintaran tubuh kita gitu. Jadi itu bisa jadi berhubungan dengan insting karena itu insting juga semacam intuisi ya, semacam yang mendorong kita secara tidak sadar gitu. Karena tuh punya kepercayaan diri. Ini berhubungan dengan percayaan diri, kekuatan dari dalam, kekuatan kalian untuk melakukan sesuatu, keyakinan kalian untuk melakukan sesuatu. Nah, rasa aman kalian untuk melakukan sesuatu dan kepercayaan diri kalian tuh. Rasa percaya diri kalian terhadap diri kalian sendiri gitu bisa jadi. Dan ini juga bisa kadang berhubungan dengan root chakra, oke? Rasa aman kalian, rasa percaya kalian, rasa yakin kalian, rasa kepercayaan diri gitu terhadap entah apapun itu, oke? Bisa jadi ini akan diseimbangkan. Mungkin kalian bisa menyeimbangkan hal ini. Oh, mungkin kalian dulunya agak kurang yakin kalau misalnya kalian mungkin kalian ada juga yang bisa ke luar negeri gitu atau mungkin tinggalnya bisa di luar negeri. Tapi ini please please please, oke, ini hanya untuk beberapa dan nggak semuanya akan resonate ya. Jadi jangan karena saya bilang kemungkinan besar kalian akan keluar negeri, kalian langsung keluar negeri semua gitu kan atau ke luar kota semua gitu kan. Ya, ya, enggak juga. Ya pokoknya diambil yang resonate-nya lah. Jangan terlalu percaya banget dengan apa yang saya ngomong. Saya bisa salah dan saya tidak sempurna guys, oke? Okay? Oke, okay, it's okay. Kita punya patient, kesabaran. Bisa jadi kalian jadi pasien atau kalian punya pasien, seriously. Oke. Okay. Tapi kalian bisa akan lebih sabar lagi sekarang, oke? Okay? Dan kalian bisa jadi dengan king nih bakal jadi raja, raja di kehidupan kalian sendiri, oke? Okay. Nah, di sini saya ubah posisi kartunya ya, karena kalau misalnya posisinya berubah bisa jadi dapat pesan yang lain juga gitu. Earth heal. Oh, bisa jadi kalian juga bisa menghealing bumi, bisa memberi penyembuhan kepada bumi gitu, bisa membuat bumi itu menjadi lebih baik gitu. Mungkin dengan cara spiritualitas atau mungkin dengan menanam kembali reboisasi atau gimana gitu. Menghangatkan bumi dingin, bumi dingin. Oke. Okay. Ya, mungkin kalian bisa menghangatkan kembali bumi. Mungkin membuat bumi menjadi lebih sejuk. Bisa jadi seperti itu. Estetik. Keren sih, healing estetik. Mungkin kalian bisa traveling, oke? Okay. Oh, spiritual travel. Oh, mungkin kalian ada yang bisa kalau astral apa tuh namanya astral projection ya, yang bisa apa jiwanya ini keluar atau mungkin ke berbagai macam tempat gitu kan, traveling gitu. Mungkin, mungkin ada juga yang memang kerjanya tuh bener-bener keluar kota gitu atau keluar negara gitu. Tapi mungkin agak-agak bingung ya kalian tentang hal ini apa kurang yakin gitu loh, kurang yakin apakah aku nih sebaiknya keluar negeri atau enggak, atau keluar kota atau enggak. It's okay, it's okay. Jangan terlalu dipusingkan, oke? Okay? Words of affirmation. Oke. Okay. Mungkin kalian akan berkata-kata yang baik
terhadap diri kalian sendiri, kepada diri kalian sendiri atau kepada orang lain. Kalian mungkin suka menyemangati orang lain menggunakan kata-kata kalian, oke? Oke, kita punya iya, menyamankan orang dengan kata-kata lembut kalian. Kalian tuh bisa membuat orang nyaman dengan perkataan kalian, oke? Membuat orang tuh merasa aman dengan perkataan kalian. Interesting, oke? Kita punya memberikan rasa aman ke orang-orang. Oke? Bisa-bisa. Oh, bisa jadi kalian tuh juga bisa jadi travel blogger atau travel apa gitu loh. Yang foto-fotonya atau mungkin cara dia video tuh estetik gitu kalau misalnya kita nonton dari YouTube gitu kan. Cakep gitu. Sama dengan permainan kata-kata kalian atau gimana gitu bikin orang-orang tuh tertarik gitu. Bisa jadi. Nah, oke. Nah, saya rasa itu saja yang saya dapat dari hal ini. Oke. Dari kartu-kartu ini mari kita lihat kembali dengan tarot-tarotnya. Tarotnya di sini kita punya Eight of Coins. Kita punya kalian pilih Eight of Coins dan kita punya kartu Eight of Coins, guys. Keren banget gak sih? Keren gak sih? Aku kayak pas kocok nih, wow, keren. Oke. Kartu pertama lagi, tapi nggak apa-apa lah. Oke, mari kita lanjutkan. Eight of Coins, kita punya The Emperor, kita punya The Star, kita punya Nine of Coins. Dan kita punya Three of Wands di back of the deck-nya sebelumnya, oke. Sebenarnya dari 4 kartu ini dan back of the deck Three of Wands ini saya sudah bisa lihat sebenarnya, tapi karena yang lainnya pakai konfirmasi jadi mari kita lihat pakai konfirmasi, oke. Maksudnya saya takut gitu. Nah, ini mungkin pikiran sendiri ya, pikiran saya sendiri. Ya, marilah. Kalau misalnya atasnya bagus, takutnya nanti bawahnya jelek lagi. Tapi nggak apa, itu cuma pikiran saja. It's okay guys. Tenang, tenangkan pikiran dan badan. Kita punya the Fool, kita punya Death, kita punya Judgment, kita punya Two of Swords, dan kita punya the World. Again, the World. Hah? Guys? Oke. Okay. Saya kayak marah-marah dan kayak saya ngomongnya ini kayak kayak lebih lebih ke apa ya, lebih penuh dengan passion gitu loh. Padahal saya jarang loh ngomong kayak gini. Nggak tahu ya. Begitulah pokoknya. Oke. Kita punya Eight of Coins. Jadi kalian ini mungkin orang yang sangat-sangat punya work ethic. Eh kehidupan pekerjaan yang sangat bagus. Mungkin kalian punya deadline kalian sendiri yang sangat sehat gitu loh. Kehidupan pekerjaannya tuh sangat sehat, oke. Okay? Dan kalian ini bisa jadi pemimpin. The Star di sini juga kalian bisa jadi orang yang dipandang. Oke, okay? Kalian tuh bisa jadi orang yang dipandang atau orang yang atau kalian mungkin bisa mendapatkan harapan apa yang kalian selama ini harapkan gitu. Impian kalian tuh kalian bisa dapatkan gitu loh. Saya tahu ini sangat-sangat ketinggian sekali ya cara ngomong saya ya, tapi itu gitu cakep gitu artinya kartu gitu. Saya pas kocok tuh kayak wow, ini beneran pile 3 nih keren ya. Maaf ya ini nggak bias ya. Tapi keren aja gitu. Wow. Kayak bagus-bagus semua. Ya ada sih no, Two of Swords-nya agak yang kurang bagus tapi ya it's okay, it's okay. Saya agak khawatir sih tapi pas dilihat lagi boleh lah. Oke. Jadi kita punya hal seperti itu. Oke, kita punya work ethic yang luar biasa, kita punya mungkin kan akan bisa menjadi lebih terstruktur. Kalian akan sangat dedikasi sekali kepada pekerjaan kalian atau apa yang kalian sudah capai itu kalian bisa jadi berada di top position, posisi atas gitu loh setidaknya. Atau menjadi pemimpin di hidup kalian sendiri bisa jadi, oke? Kalian bisa mengatur kehidupan kalian sendiri. Kalian bisa menjadi atau menjadi sesuatu yang kalian impi-impikan. Ya harapan kalian gitu loh. Oke, atau kalian bisa jadi juga menjadi harapan untuk orang lain. Kalian tuh bisa menjadi suatu fokus atau kayak kayak star gitu loh, kayak bintang yang orang lain tuh cita-citakan menjadi gitu. Oke. Keren sih. Atau mungkin kalian tuh akan menjadi orang-orang yang juga penuh dengan harapan. Penuh dengan keyakinan kalau misalnya nanti akan baik-baik saja gitu loh. Penuh dengan harapan kembali gitu. Penuh dengan kehidupan kembali lagi gitu. Bisa jadi kalian juga dengan The Star ini juga healer ya. Bisa jadi kalian bisa menghealing diri sendiri atau The Star ini kan habis kartu The Tower ya, habis kesusahan gitu.
kalian tuh bisa menyembuhkan diri, mungkin ini dalam masa penyembuhan, atau kalian bisa menyembuhkan diri kalian sendiri sehingga kalian bisa menjadi lebih baik, bisa mandiri dengan kartu Nine of Coins nih, mandiri secara finansial. Kalian juga bisa, mungkin tidak hanya finansial, kalian bisa mandiri secara pribadi gitu kan ya, menjadi orang yang lebih mandiri. Tapi juga menjadi orang yang, ini kayaknya saya menjelaskannya sangat wow ya, tapi Nine of Coins nih dia orang yang menghargai apa yang dia punya meskipun cuma sedikit gitu loh. Jadi kalian tuh akan menjadi orang yang sangat-sangat terpenuhi. Oke, kalian akan menjadi orang yang sangat mudah bersyukur di kehidupan. Meskipun tidak banyak mungkin, tapi kalian tuh akan sangat bahagia, terpenuhi gitu loh. Terima kasih gitu. Akan sangat berterima kasih. Dan kalian dengan Three of Wands nih ya, Three of Wands nih ya, saya kasih tahu ya, Three of Wands dan The World nih kartu travel juga bagi saya. Oke, jadi mungkin kalian benar-benar literally bisa travel. Tapi again, pikirkan lagi, oke guys, oke. Dan kita punya traveling, atau mungkin kan bisa jadi sangat dikenal oleh banyak orang. Eh kayak dikenal gitu loh. Kayak kalian punya ilmu tuh didengarkan oleh orang-orang gitu loh. Apa hasil kalian tuh kayak didengarkan oleh, kayak orang-orang tuh bisa dengarkan gitu loh. Bisa menyebarkannya ke banyak hal gitu, atau orang-orang tuh akan sangat, ya. Tapi kalian bisa jadi orang yang juga sangat-sangat tertutup ya dengan the world nih ya. Bisa jadi kalian orang yang sangat-sangat tidak mau banyak-banyak membagikan detail kalian ke orang-orang. Bisa jadi seperti itu juga yang saya lihat dari the world ini. Ya. Tapi dengan Three of Wands nih kalian orang yang mmm, bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalian bisa lebih cermat gitu loh. Bisa mengantisipasi lebih konsisten, lebih ke depannya tuh lebih konsisten dan tidak nanti naik, nanti turun. Kayak lebih konsisten aja gitu, lebih bagus gitu, lebih enak gitu. Ya lebih terstruktur, bener. Dan lebih bisa, Three of Wands sih lebih bisa mengekspansi lagi ya, lebih bisa meluaskan lagi. Nah, ini makanya kartu travel nih di sini karena dia tuh bisa meluaskan lagi, dia punya potensi gitu. Jadi lebih besar. Karena dia kalau di rider tarot yang biasa, Mas, yang tradisional guys, maaf. Yang tradisional dia tuh melihat ke depan kan, melihat ke dunia luas kan. Dia tuh mungkin kalian banyak melihat ke dunia luas, banyak melihat potensi-potensi yang lain, apa yang bisa kalian kembangkan kembali gitu. Nah, itu bisa jadi begitu. Dan kalian bisa berjalan ke sana gitu. Oke. Okay? Kita punya The Fool. The Fool ini awal yang baru. Kalian tuh akan lebih ringan di kehidupan ini, lebih nyaman, lebih mungkin pekerjaan kalian juga akan baru. Oke. Okay? Tapi kayak kalian tuh lebih I don't care lah. Yang penting coba gitu. Mungkin atau gimana gitu loh. Pokoknya lebih ringan lah hidupnya, lebih nggak banyak beban yang kalian bawa. Mungkin ini hasil dari healing kalian juga ya, penyembuhan kalian juga ya. Apa sampah-sampah yang ada di pikiran kalian atau di badan kalian, di hati kalian tuh kalian sudah bisa netralisirkan atau bisa dilegowokan, oke. Okay? Kita punya the Emperor, the Death card, ya. Ada perubahan yang terjadi. Ada mungkin uh, kematian, bukan kematian. Maksudnya diri kalian yang dulu bagaimana, oke, okay, mungkin ada sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi, kalian berubah gitu. Perubahan. Nah, ini tapi mungkin agak bikin sedih juga. Tapi ini sesuatu yang bagus, oke. Okay? Dia perubahan yang kita ambil secara sadar gitu loh. Death nih juga bisa sedih karena dan the world nih bisa jadi kalian tuh sedih meninggalkan keluarga kalian di rumah gitu. Karena kalian mungkin pekerjaannya akan keluar gitu. Bisa jadi ya contohnya ya. Dan mungkin kalian dengan The Emperor nih mungkin kalian akan sedih kalau misalnya kalian meninggalkan orang tua kalian, mungkin bapak kalian, oke, okay? Atau sosok kebapaan kalian atau seorang yang menjadi bapak lah mungkin atau gimana gitu. Atau mungkin kalian bisa jadi juga menghealing atau memutuskan rantai bagi kalian yang mungkin agak eh, mungkin sosok sosok maskulinnya tuh agak kurang seimbang atau tidak
terlalu bagus gitu kan ya, bukan tidak seimbang lah, tidak seimbang. Kalian bisa menghealing sesuatu tersebut. Kalian bisa menghealing maskulinitas kalian atau sosok maskulin yang kalian percayai selama ini tuh bisa kalian bagusin lagi gitu loh. Bisa kalian perbaiki. Dan kalian lebih mengetahui bagaimana sosok maskulin yang seimbang. Nggak cuma diktator atau gimana, tapi lebih seimbang, lebih melindungi. Kan maskulin tuh kan dia melindungi, dia memberi rasa aman, serius. Karena dia kan dengan bisa mencari finansial, yang mencari uang, memberikan rasa aman kepada femininnya gitu. Nah, mungkin kalian bisa menghealing maskulinitas kalian atau menghealing pemikiran-pemikiran kalian tentang hal-hal tersebut gitu. Sehingga kalian bisa lebih baik lagi gitu, lebih naik lagi gitu, lebih healing kembali, lebih bagus lagi, lebih lebih terbuka gitu loh. Kita punya Two of Swords di sini dan saya bingung kenapa Two of Swords itu di sini gitu. Dan saya bikin tanya maksudnya ini apa nih Two of Swords. Jadi kita muncul appointment yaitu kayak perjanjian dan mata back of the deck-nya tuh beautiful eyes, mata yang indah. Mungkin kalian punya bakal susah mengambil keputusan untuk gimana sih misalnya kalian kalau punya klien nih contohnya nih, kalian tuh bingung mau pilih yang mana dulu kliennya karena saking banyaknya gitu mungkin atau mungkin gimana gitu kayaknya, sampai pilihan aja tuh sulit gitu loh kalian untuk mengambil keputusan karena saking bersyukurnya gitu mungkin, oke? Atau mungkin kalian juga bersyukur karena pengalaman-pengalaman yang kalian punya dulu, oke? Sehingga membuat kalian menjadi lebih seperti sekarang, oke? Bahkan di hal-hal yang mungkin, agak membikin pikiran tuh bingung milih yang mana atau apa yang harus dilakukan gitu, bahkan kalian senang gitu loh mendapatkan pengalaman tersebut gitu. Dan ya itulah yang saya dapatkan dari tarot-tarotnya. Mari kita lihat tentang pesan untuk kalian, oke? File nomor 3. Oh my god, kita punya You Are the Light nomor 56, Celebrate Your Wins, Fierce Serenity, Fall in Love with Your Own Story, oke. Oke, saya mulai dari Fall in Love with Your Own Story ya. Ini kayak jatuh cintalah pada ceritamu sendiri. Kita tentu saja masing-masing individu punya punya jalan cerita kita unik masing-masing, punya kehidupan unik kita masing-masing yang beda dari yang lain, oke? Dan janganlah bandingkan diri kalian dengan orang lain karena kalian punya jalan kalian masing-masing, oke? Dan percayalah, yakinlah pada diri kalian gitu, pada jalan kalian gitu. Kalau itu unik, lain dari yang lain. Jadi begitulah guys, oke? You are light, kamu adalah cahaya. Hmm. Ini kayak kayak pesan pertama yang saya dapat dari You Are Light tuh kayak kamu tuh cahaya gitu yang kalau misalnya di kegelapan tuh kita nih manusia nih kan bawa cahaya masing-masing ya. Dan di mana ada kegelapan tuh pasti ada cahaya gitu. Di mana ada cahaya pasti ada kegelapan dong. Oke. Okay? Jadi pasti segala hal tuh ada bagusnya lah. Oke. Okay? Jadi carilah hal yang bagus itu, bukan cari sih. Ketahuilah hal yang bagus tuh ada di diri kita masing-masing gitu. Kita tuh punya cahayanya sendiri-sendiri. Jadi yakinlah kita tuh pasti bisa gitu, oke? Okay? Dan celebrate your wins. Mungkin kalian benar-benar sangat-sangat famous ya atau mungkin lagi dalam masa bagus lah. Itu jangan dibingungkan, guys. Kadang orang kayak nggak percaya gitu kan. Aku beneran bisa nih di sini nih atau gimana nih? Nggak apa, disyukurin aja gitu. Oh, terima kasih gitu. Sudah bisa sampai ke sini atau bagaimana gitu. Sangat pokoknya apapun disyukurilah kayaknya. Di sini pesannya ya. Ketahuilah kalian tuh gitu. Kita punya kita punya kartu Fierce Serenity ini strength, kekuatan. Kalian tuh mungkin orangnya eh kayak misalnya dalam ketegangan tuh tetap tenang gitu loh. Oke. Okay? Tetap yakin, tetap tenang. Pasti bisa kayak encouraging ini kayak
lebih ke, apa ya, encouraging tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Lebih menenangkan diri kalian lah, kayak lebih membuat kalian untuk atau me mendukung kalian agar lebih tenang, oke? Lebih tenang, it's okay, eee, meskipun kalian mungkin gimana, tapi kalian punya jalannya masing-masing, oke? Tidak perlu pusing, tidak perlu takut, tidak perlu membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Berusahalah sebaik mungkin, sebisa mungkin, oke? Dan di sini kita punya pink, banyak pink ya warnanya ya, merah juga ada di sini nih. Jadi cakra pink tuh ke hati ya sebenarnya. Meskipun cakra hati itu sebenarnya warna ijo, tapi ada juga yang katanya warna pink. Tapi itu cakra yang lebih di atasnya lagi kayaknya. Nah, jadi ini mungkin untuk hubungan tentang diri sendiri dan orang lain. Atau gimana kalian mencintai diri kalian sendiri dan orang lain, oke? Nah, ya mencintai diri kalian sendiri, right? Cakra hati, guys. Oke. Jadi itulah yang saya dapatkan dari reading kalian file nomor 3. Semoga ini resonate, semoga ini membantu. Silahkan like, comment, share, subscribe kalau kalian suka. Terima kasih banyak teman-teman. Dan ya, semoga kalian berbahagia, oke? Dan sampai jumpa di reading selanjutnya atau di video selanjutnya kalau kalian di sana ya. Dadah!